Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa hati kami membawa hidup kami mau memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memimpin jalannya acara kami. Amin. Mohon dengan kasih Bapak Pendeta Adi Ali Halawa untuk memimpin kita. Bapak dan Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Anugerah Allah atas kita ialah hidup hari ini. Ia memberi kesempatan kepada engkau dan saya untuk diundang dan diberkatinya. Ia mengadakannya bagi kita agar kita sekalian mengalami pengalaman rohani lagi dengan Dia. Karena ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya, yaitu kita sekalian. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai, memberkati dan melimpahi kita dengan berkat surgawinya dalam ibadah pada pagi hari ini. Termulia teragung namanya. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa ucapan syukur kita. Mohon dengan kasih Ibu Marlina untuk memimpin kita di dalam doa ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengambil waktu untuk bersyukur masing-masing di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk apapun juga yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa ucapan syukur. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal yang baik yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ada begitu banyak berkat Tuhan yang sudah kami terima, yang telah kami nikmati di dalam sepanjang kehidupan kami. Biarlah kami boleh mengembalikan ucapan syukur kami atas segala berkat Tuhan ini. Demikian juga ya Tuhan, ada banyak jalan keluar, doa-doa yang telah terjawab oleh Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup kami, di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup kami, ataupun tantangan-tantangan iman, tantangan-tantangan yang ada di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih jikalau lewat semuanya itu Tuhan membentuk kami, Tuhan memproses kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin setia mengikut Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan iman kami. Terima kasih untuk suka duka hidup kami, karena di dalam suka duka hidup kami pun Tuhan ada. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, baik suka maupun duka dipakai Tuhan untuk menjadikan kami menjadi lebih indah di mata Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk segala berkat, kecukupan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah membiarkan kami meminta-minta. Engkau tidak pernah membiarkan kami kekurangan, dan jikalau Tuhan mengizinkan kami kekurangan pun, di situ kami melihat bahwa Tuhan Allah yang mencukupkan itu yang akan menolong setiap kami. Kami percaya bahwa segala yang terjadi dalam hidup kami, semuanya itu membawa kami untuk kami senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur untuk setiap keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kami, agar supaya di dalam keluarga kami ini masing-masing pun bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami bisa saling mengasihi, saling mendoakan, saling mendukung. Terima kasih untuk gereja di tempat ini yang Tuhan pakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menyatukan setiap kami. Untuk kami pun bisa saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam komunitas gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau atas segala hal, atas segala berkat Tuhan, atas segala apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ajari kami supaya kami menjadikan gaya hidup kami menjadi satu gaya hidup yang bersyukur di hadapan Tuhan senantiasa. Haleluya, amin. Kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang 10. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Baik, sudah menemukan semuanya. Kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita akan mengaminkan ayat firman ini, kita akan
menaikkan pujian ciptaan Bapak Gembala kita, ya, pujian yang sangat memberkati saya secara pribadi dan kiranya bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Mari kita pujikan Jangan. Mari sama-sama kita katakan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang dalam hidup ini. Menghadapi persoalan, hadapilah dengan iman berdasarkan Injil. Di dalam Tuhan Yesus segalanya kan teratasi. Air mata duka, hidup kekurangan, himpitan masalah, pasti ada jalan keluar dalam Yesus Tuhan. Shalalalalala, shalalalalala. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdendang. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang dalam hidup ini. Menghadapi persoalan, hadapilah dengan iman berdasarkan Injil. Di dalam Tuhan Yesus segalanya kan teratasi. Air mata duka, hidup kekurangan, himpitan masalah, pasti ada jalan keluar dalam Yesus Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus segalanya kan teratasi. Air mata duka, hidup kekurangan, himpitan masalah, pasti ada jalan keluar dalam Yesus Tuhan. Pasti ada jalan keluar dalam Yesus Tuhan. Pasti ada jalan keluar dalam Yesus Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Hatiku ayam tenteram,
Puji Tuhan, dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan memberikan kesempatan untuk kesaksian. Mungkin ada di antara kita yang ingin menyatakan cinta kasih Tuhan. Baik, jika tidak ada, saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menerima lawatan Tuhan melalui firman-Nya. Kita mau pujikan mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi, terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Dia sanggup, Yesus sanggup,
mengerjakan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup, dia sanggup memulihkan, dia sanggup memulihkan, dia sanggup memulihkan hidupku, dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita berdoa. Di dalam segala perkara dalam hidup kami, Allah ada bagi kami. Engkau menjawab kami sesuai dengan kebutuhan kami. Dan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, baik yang hadir di tempat ini, maupun yang sedang mengikuti secara online, Allah mengasihi setiap kita dan rindu memberkati setiap kita. Ia adalah solusi yang terbaik dalam hidup kita. Persiapkan diri kita untuk menerima firman Allah pada pagi hari ini. Sambil engkau menyerukan kepada Allah segala hal yang menjadi harapan dan doamu serta pergumulanmu, Ia mendengar dan menjawabnya. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan firman Tuhan. Waktu kami membaca firman ini, baik anak-anak kami juga ketika mendengar firman Allah, berilah kepada kami pengertian dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Berkatilah pikiran kami, berkatilah dan jamalah hati kami, sehingga firman Allah tidak berlalu dalam hidup kami, melainkan dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kami. Kami memberkati anak-anak kami yang ada di tengah-tengah kami, kiranya berkat Allah tercurah atas anak-anak kami, hikmat pengertian Tuhan anugerahkan kepada mereka, sehingga dari kecil mereka mengenal Engkau, memahami firman-Mu, lalu mereka menjadi generasi yang terbaik dalam gereja untuk dapat melayani dunia ini melalui pelayanan dan hidup mereka. Kami siap, berkatilah setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk dan anak-anak bisa ke ruang lantai 1 ya. Saya menyapa kita. Selamat pagi, Shalom. Yang di ruang online juga saya ucapkan Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini dan akan bersama merenungkan firman Tuhan. Siapkanlah Alkitab kita dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan mengupas dalam sub-sub tema utama kita di sepanjang tahun 2024. Sekarang kita tidak sedang berbicara tentang Yesus yang dinantikan, yang dijanjikan dan kita nantikan dalam arti dilahirkan dan sudah menyatakan diri melalui pribadi Yesus Kristus, tapi kita akan bicara sesi berikutnya, pembahasan tentang Tuhan menjanjikan sesuatu ketika dia naik ke surga, tetapi juga itu kita nantikan kedatangannya. Nah, pembahasan kali ini adalah dari teks Alkitab dengan subtema janji tentang surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan membaca bersama-sama 3 ayat ini. Satu, dua, tiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Teks ini adalah perbincangan tentang pertanyaan dari murid yang selanjutnya menjadi satu kejelasan bagi mereka. Mereka bertanya di manakah Allah itu, dan tentu karena Yesus mengatakan untuk tidak gelisah, untuk percaya kepada Allah, dan bahwa Ia akan pergi ke sorga untuk menyediakan tempat. Dan Dia berbicara hal ini kepada murid-muridnya. Dan tentu itu menjadi pertanyaan. Karena itu maka Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, di dalam ayat-ayat selanjutnya yang kita bisa lihat di ayat yang ke-8. Dan kemudian Tuhan memberikan jawaban dengan berkata bahwa sudah lama bersama dengan Yesus, tapi mereka belum kenal siapa Allah. Lalu Yesus menjelaskan bahwa ketika mereka melihat Dia, berarti mereka melihat Allah. Ketika mereka percaya kepada Dia, berarti mereka telah mempercayai Allah. Dan itulah sebabnya pada ayat yang ke-11 Yesus katakan, percayalah kepada aku karena Bapa di dalam aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku. Dan kalaupun engkau tidak melihat bahwa Allah itu di dalam aku dan aku di dalam Allah atau di dalam Bapa, lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang telah kukerjakan selama ini. Selama 3,5 tahun, ada orang yang lumpuh bisa berjalan. Ada orang yang buta bisa melihat. Ada orang yang berdosa diampuni dosanya. Ada orang yang mati dibangkitkan. Dan banyak perkara-perkara yang lain. Ada mujizat-mujizat yang dinyatakan. Ada 5 roti 2 ikan bisa memberi makan kepada 3.000 orang. Ada murid-murid yang kemudian mengalami ketakutan ketika sedang berada di danau. Dan dia menghardik angin, taufan, dan badai itu. Dan mereka masih belum tahu bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, Yesus yang berkuasa atas alam semesta ini. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang kita bisa lihat. Ada orang yang sudah puluhan tahun mengalami pendarahan. Tapi hanya dengan menjamah jubah Yesus, dia menjadi sembuh. Ada orang sekian lama berharap bahwa dia bisa disembuhkan dari sakit penyakitnya. Menunggu goncangan air dan malaikat turun ke atas air tersebut. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, orang ini disembuhkan. Ada orang yang mengalami sakit sekian lama. Mereka menurunkan dia dari atas atap rumah. Tetapi Yesus memulai dengan perkataan, dosamu sudah diampuni. Dan orang itu kemudian disembuhkan. Dia pulang dengan tilamnya. Pulang dengan sukacita. Ada orang yang dilepaskan dari ikatan kuasa gelap. Ada legion di dalam dia. Ada orang-orang yang menyaksikan tentang mereka. Dan keluarganya tahu dengan persis bahwa orang ini dirasuk oleh kuasa daripada setan. Ketika Yesus mengusir setan dari dalam dirinya, masuk kepada babi-babi yang ada di sekitar itu, maka kegemparan terjadi.
Dan semua yang saya baru ceritakan ini adalah hal yang dilihat oleh seluruh murid-murid. Maka Yesus berkata, kalau engkau tidak dapat mempercayai dan melihat bahwa Allah di dalam aku dan aku di dalam Allah, setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan. Percayalah kepada mujizat-mujizat. Percayalah kepada apa yang telah dilakukannya. Setidaknya bahwa itu akan membawa engkau untuk mengerti bahwa kuasa yang ada dan bekerja di dalam aku adalah kuasa yang besar. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan melihat janji Tuhan yang dipaparkan kepada kita dalam 3 ayat ini. Dan dijelaskan bukan hanya kepada murid-murid, tetapi kepada setiap kita. Yang pertama dia katakan bahwa ia akan datang kembali. Pada waktu Yesus naik ke sorga, dia mengatakan seperti aku terangkat ke sorga, demikian juga nanti pada waktu akan kembali lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia pasti akan datang kembali. Believe or not, Jesus is coming. Percaya atau tidak, Yesus pasti akan datang. Tapi persoalannya, kapan datangnya? Menjadi pertanyaan yang penting. Alkitab mengatakan bahwa tidak seorang pun yang tahu. Anak pun tidak mengetahui. Hanya Bapa di sorga yang tahu. Ketika kemudian orang mempertanyakan, masa Yesus tidak tahu kapan kedatangannya? Padahal dia yang akan datang. Ingat, pada waktu Yesus mengatakan itu, dia menempatkan dirinya dalam posisi waktu dia mewujud sebagai manusia. Dia hendak mengajarkan kepada kita bahwa manusia tak akan pernah dapat mengetahui dengan pasti kapan kedatangan yang kedua kali. Ini pertanyaan yang sangat mendasar adalah, kalau Yesus yang akan datang kedua kali, masa Yesus tidak tahu kapan dia datang? Maka di dalam porsi dan kapasitasnya sebagai Allah, maka sebenarnya dia tahu kapan dia akan datang. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa dia akan datang seperti pencuri yang tidak tahu orang yang hendak dicuri tidak akan pernah tahu. Pencuri tidak pernah janjian datang ke rumah orang yang dicurinya. Itu gambaran yang dipakai oleh Alkitab bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya tidak seorang pun yang tahu. Dan tidak ada seorang pun yang dibocorkan kapan kedatangannya. Itulah sebabnya beberapa orang mengatakan dan menghitung berdasarkan waktu yang memakai bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah seperti ini, dan seperti ini. Ada masanya dan dihitung bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak dan Ibu sekalian, apakah besok akan datang? Apakah pada tahun yang akan datang? Kita tidak akan pernah bisa memastikan. Tapi yang pasti Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ia akan datang kembali. Alkitab di dalam ayat yang ketiga mengatakan demikian. Aku akan datang kembali. Itu jelas dikatakan. Yesus mengatakan, aku akan datang kembali. Nah, di dalam penjelasan kata akan menunjuk kepada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang, tapi itu pasti. Ada orang yang mengatakan, aku pasti akan datang. Kalau seandainya berjanji dengan seseorang, lalu kita tanya, apakah pasti akan datang? Lalu orang itu katakan, saya pasti akan datang. Kemungkinannya dua, dia datang. Kemungkinan yang kedua, bisa tidak datang. Tapi ayat ini, kalau kita baca secara dalam, dan kalau kita lihat sebenarnya grammar yang biasa dipakai di dalam kata-kata di dalam bahasa asli Alkitab, kata akan ini menunjuk kepada sesuatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang,
Dan itu bukan hal yang mudah-mudahan atau yang tidak pasti, tapi memakai sebuah kepastian. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang janji kedatangan Tuhan, janji tentang sorga, maka Alkitab dan Yesus sendiri mengatakan, aku akan datang kembali. Bedanya, kedatangan Tuhan yang pertama adalah untuk menawarkan keselamatan. Untuk memberikan kesempatan kepada orang untuk kenal Tuhan. Kesempatan untuk orang bertobat. Kesempatan untuk orang dikembalikan kepada jalan yang benar. Kesempatan untuk setiap orang untuk menyadari hidupnya dan diperbaiki. Tapi kedatangan Yesus yang kedua kalinya adalah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tapi yang kedua adalah untuk menjemput setiap orang yang percaya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang tidak dipahami oleh agama-agama di dunia ini. Mereka berpikir bahwa kedatangan Yesus Kristus itu hanya untuk orang Kristen. No, tidak. Kalau kedatangan Tuhan di dalam Yohanes pasal 14, di Yohanes pasal 3 ayat 16, jelas, ya, jelas di sana. Di Yohanes 3 ayat 16 jelas menyebutkan di sana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia tidak katakan karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen. Tidak. Dunia ini menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada setiap orang. Dunia ini menunjuk kepada setiap bangsa. Dunia ini menunjuk kepada setiap bangsa-bangsa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Dan berita kedatangan yang pertama, yaitu berita anugerah. Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dengan kata lain bahwa kedatangan Yesus yang pertama adalah untuk dunia. Itulah sebabnya ketika Yesus terangkat ke sorga, sebelum terangkat dia memberi pesan yang terakhir. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di dalam bahasa aslinya, pergilah, jadikanlah semua suku, panta ta etna. Artinya adalah etna itu menunjuk kepada etnis. Artinya pergilah, karena anugerah berita keselamatan itu ditujukan kepada setiap etnis yang ada di dalam dunia ini. Itu berarti secara spesifik, secara khusus, Tuhan mau berita tentang keselamatan yang dibawanya dalam kedatangan yang pertama, itu ditujukan kepada setiap suku-suku bangsa yang ada di dunia. Dan suku yang terbanyak sekarang ini ada di Indonesia. Itulah sebabnya kita bersyukur kalau kita dari suku Jawa diselamatkan. Kalau kita dari suku Madura diselamatkan. Kita dari suku Batak diselamatkan. Kita dari suku Ambon diselamatkan. Kita dari suku Timor diselamatkan. Kita dari suku Nias diselamatkan. Kita dari suku Tionghoa diselamatkan. Kita dari suku-suku bangsa yang ada di dunia ini diselamatkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita menjadi bagian yang telah ditarik oleh Tuhan dalam sasaran anugerahnya, maka Tuhan mau suku di mana kita berada itu diselamatkan. Nah, pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, karena ia akan datang kembali, maka yang dihakimi adalah seluruh suku bangsa yang ada di dalam dunia ini. Jadi setiap etnis yang telah mendengar firman Allah itu akan berhadapan nanti dengan penghakiman Tuhan yang kedua kali.
Tetapi bagi mereka yang sudah percaya kepada Yesus, bagi mereka yang telah mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka kedatangan Tuhan selain untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati adalah untuk menjemput setiap kita. Untuk menjemput setiap kita. Maka tanggung jawab kita dari suku di mana kita berada, Tuhan mau kita ada di sana untuk menjadi berkat. Karena biasanya orang yang menginjili sukunya jauh lebih mudah daripada orang lain. Kenapa? Karena mengerti bahasanya, mengerti karakternya, dapat memahami dan menyelami jiwa setiap orang yang ada dalam suku tersebut. Sehingga dengan demikian lebih mudah Injil sampai kepada mereka. Saya berada di Jawa sejak tahun 1995. Tapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan pakai untuk bisa memberitakan Injil dengan terbatas karena bahasa. Pertama kali saya ditempatkan melayani di Pare, Kediri. Dan saya kesulitan bahasa Jawa. Waktu saya belajar bahasa Jawa, kakak tingkat saya juga orang dari Sangir Talaut. Bagaimana mengajari bahasa Jawa kepada saya? Lalu dia rupanya diturunkan juga ilmu yang sama dari kakak tingkatnya. Jadi kami ada bertiga di sana, seniornya. Seniornya juga dari Timor. Lah orang dari Timur, dari Sangir Talaut, dari Nias, lalu melayani orang di Pare, Kediri. Nggak nyambung bahasanya, karena di Pare, Kediri itu pakai bahasa Jawa, kromo, inggil. Sehingga tidak maksimal melayani. Kakak tingkat dari Timur, dia tidak bisa bahasa Jawa, kromo, inggil. Kakak tingkat saya dari Sangir Talaut, tidak bisa bahasa Jawa, kromo, inggil. Saya yang dari Nias, apalagi baru datang. Lidah saya bisanya bahasa Nias, bisanya bahasa Padang, bisanya bahasa Indonesia. Bahasa Jawa itu asing bagi saya. Maka kami cuma dibekali begini. Ketika kamu disapa oleh mbah-mbah, rata-rata mereka hanya bisa bahasa kromo, inggil. Waktu bicara bahasa Indonesia mungkin ngerti tapi dikit-dikit. Tapi lu mantap kalau seandainya pakai bahasa Jawa kromo. Lalu dimodali dengan bilang begini, kakak tingkat modali adik tingkat di bawahnya. Lalu yang di bawahnya modali saya juga sama. Jadi begini, kalau sudah mentok, nggak tahu lagi ngomong apa, ngomong aja gini. Ngapunten Bapak, ngapunten Ibu, kulo niki saking, maksudnya misalnya saking Timor, atau saking Sangir, atau saking Nias. Kulo saking Nias, mboten saged basa Jawi, sakedik mawon. Cuma itu tak dimodali. Nah sekala itu mingkem, gak bisa ngomong lagi. Padahal untuk memberitakan tentang kabar baik, tidak cukup hanya sekedar ngomong kalimat. Ngapunten Bapak Ibu, kulo niki saking Nias, mboten saged basa Jawi, sakedik mawon. Maaf Bapak Ibu, saya ini orang Nias, tidak bisa bahasa Jawa. Kalaupun bisa cuma sedikit aja. Lah kapan Injilnya nyampe kalau seandainya cuma itu modalnya? Maka sejak itu saya mulai belajar bahasa Jawa. Mulai belajar bagaimana cara melayani orang-orang yang ada di Jawa. Maka Tuhan juga pakai dalam keterbatasan. Saya bercerita kemarin dalam perjalanan pulang, satu kali saya diundang untuk melayani orang yang sudah usianya sudah usur. Ya, sudah sangat tua. Tinggal dalam kondisi sakit di atas tempat tidur. Anaknya datang ke kampus, lalu menyampaikan kepada saya, Bapak, nyuwun tolong Bapak, minta tolong. Napa Bu? Niku lho Bapak, niku lho sakit. Nggak mati-mati. Aduh, saya disuruh datang untuk mendoakan. Karena apa? Sakitnya sudah terlalu lama, dan minta supaya didoakan oleh saya supaya mati. Wah ini seumur hidup ya aku ya gak pernah dimintai tolong dungakne supaya mati.
Loh, rata-rata kalau seandainya diundang saya itu kalau sakit ya nyuwun apa? Nyuwun diparingi sehat, seger waras. Enggak pernah diminta supaya mati. Lah saya rodok dredeg. Sampai di sana ternyata bapaknya enggak bisa bahasa Indonesia. Sakitnya nopo? Bisanya cuma bahasa Jawa toh. Lah yo saya yo bingung. Untungnya ada modal waktu pelayanan dulu. Nah, dulu belajar sama Mbah Kastam. Bagaimana cara mendoakan orang kalau sakit. Wah, kalau bahasanya Mbah Kastam itu bahasa kromo inggilnya rodok tinggi gitu. Nah, kalau seandainya doa, ya doa dengan cara yang sulit untuk saya pahami bahasanya. Akhirnya apa? Bapak dan Ibu, giliran saya sampai di sana, saya ya usahakan supaya bisa memberitakan Injil. Sebelum saya mendoakan, saya sampaikan tentang Injil Yesus Kristus. Bah, sampun percados. Kali sinten? Saking Gusti, nggih sampun gitu. Terus saya doakan lagi, rupanya orangnya punya ilmu. Jadi orang tua ini tidak meninggal karena dia punya ilmu. Terus saya tanya, terus putih Mbak, mau nggak didoakan? Akhirnya mau didoakan. Saya beritakan Injil, terbata-bata, ngerti apa enggak gitu. Saya percaya Tuhan akan terjemahkan. Nah coba kalau dari yang Jawa nginjili itu, kan lu mantep gitu. Akhirnya saya doakan. Saya berdoa dalam bahasa Jawa. Duh Romo sesembahan kaulo. Kaulo sowan dumateng Gusti. Ngaturaken syukur Gusti. Sak menika kula nyuwun saking Gusti. Paringi kesarasan Bapak niki. Nah, saya sebutkan namanya. Setelah tak doakan, selesai pakai bahasa Jawa, lalu saya tutup dalam doa dengan terbata-bata. Apakah orangnya dengar apa enggak, jelas saya pakai bahasa Jawa apa enggak, pokoknya hajar saja. Amin. Saya pulang. Masih hidup. Karena tadi mintanya didoakan supaya meninggal. 3 hari kemudian anaknya datang ke kampus. Bapak masih hidup. Wah ini anak durhaka ini. Minta bapak tuh gak mati-mati. Karena sudah sengsara lama sekali. Ya, lama sekali sudah sakit gitu. Akhirnya Bapak dan Ibu saya datang lagi. Saya doakan lagi. Pasti doanya tidak berubah. Doanya sama. Doanya sama. Tak doakan dalam nama Tuhan Yesus. Paringi kesarasan Gusti. Beberapa hari kemudian anaknya datang. Pak, matur sembah nuwun nggih Bapak. Apa Bu? Bapak sampun dipundhut Gusti. Jadi Bapak saya sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan. Nah gitu. Tak pikir-pikir, saya ini kalau seandainya doakan terus seperti ini, kapan dapat jemaat bertambah? Orang datang minta didoakan supaya cepat mati gitu ya. Nah, itu untungnya 1 kali aja, kalau Pak Simon beberapa kali. Pak Simon ini agak hati-hati kalau seandainya dimintai doa. Karena biasanya Pak Simon mandi kalau untuk cabut nyawa. Nah, gitu. Saya tidak punya karunia yang begitu. Makanya hati-hati kalau minta doa sama Pak Simon. Ya harus jelas minta doanya. Ya harus jelas minta doanya. Nah Bapak Ibu, inilah yang bagian yang pertama yang saya mau katakan. Bahwa Injil itu diberitakan kepada etnis dan itu lebih efektif kalau seandainya orang-orang dari berbagai macam latar belakang dari daerahnya. Itu lebih mudah diinjili. Lebih mudah untuk bisa memahami. Nah, kalau kita belajar bahasa, maka itu butuh waktu yang lama. Makanya pada waktu hari Pentakosta, Tuhan itu memberi bahasa-bahasa baru kepada murid-murid. Karena dengan bahasa-bahasa yang baru, mereka efektif memberitakan Injil. Tidak bisa bahasa Frigia. Ada yang diberi karunia bahasa Frigia.
nggak bisa bahasa Arab. Bisa di antara mereka bahasa Arab. Mereka orang Yahudi, terbiasa pakai bahasa Ibrani, terbiasa pakai bahasa Aramaik. Tapi Tuhan melakukan perkara, memberi mereka mukjizat untuk bisa berbahasa dalam bahasa lain, bukan bahasa roh, tapi bahasa dari etnis-etnis yang ada. Maka yang pintar-pintar bahasa Jawa, yang pintar-pintar bahasa Madura, yang bisa bahasa ini Batak, yang bisa bahasa Timor, ayo layani keluarganya supaya lebih efektif, lebih mudah. Yang dari Nias layani keluarganya, yang dari Jawa apalagi, dari Tionghoa ya, kalau saya pakai bahasa Mandarin ya, saya cuma bilang hao ce tok gitu ya. Xi Jinping, apa itu? Orang nggak ngerti. Ya. Tapi kalau seandainya bisa bahasa Mandarin, kan enak. Nyampaikan firman Tuhannya langsung mancep gitu. Ya kan? Loh, kalau seandainya melayani orang-orang tua bisa bahasa Mandarin, wah itu kan bagus sekali. Makanya saya ini bahasa Inggrisnya agak sedikit susah ini sekarang, karena apa? Ini selain belajarnya terlambat dulu belajar, yang kedua adalah bahasa sehari-hari kita, campur bahasa Timor, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, jarang dipakai. Makanya saya bilang sama istri saya, sudah saya tak pergi ke luar negeri 1 tahun pasti sudah aman itu. Istri saya ketawa-ketawa tuh. Karena apa? Saya kalau seandainya makin sering menggunakan bahasa di luar lebih cepat. Ya, lebih cepat. Makanya Pak Simon lebih baik diutus jadi misionaris saja, Pak. Ya, sayang gitu loh bahasanya, bahasa Mandarin oke, bahasa Inggris oke. Sayang kalau nggak diutus. Tapi ya harus izin sama Bu Endang. Ya, di Selorejo kemarin juga saya tantang tuh yang muda-muda. Mumpung saya di WI kesempatan, diberi kemampuan, skill. Ayo digunakan itu. Masa hanya cas-cicusnya hanya di sekitar Jawa, sekitar Malang. Ayo layani, jadi misionaris. Siapkan diri. Saya tidak beri tantangan kepada Pak Simon, karena belum dapat izin dari Ibu Simon. Bapak dan Ibu, itu yang saya mau katakan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah untuk menghakimi seluruh orang di dunia. Ini yang tidak dipahami oleh agama-agama. Maka suka atau tidak, nanti penghakiman yang kedua kalinya, kedatangan Yesus Kristus, itu untuk semua orang. Saya juga mau bicara kepada rekan-rekan yang ada di online. Yesus bukan hanya untuk orang percaya kepada Kristen, kepada orang Kristen saja. Tapi Yesus itu adalah kebutuhan untuk seluruh umat manusia. Engkau boleh tidak percaya, engkau boleh tidak yakin sekarang ini. Tapi beri kesempatan kepada Tuhan untuk bisa berbicara kepadamu secara pribadi. Saya sudah katakan tadi, believe or not, Jesus is coming. Percaya atau tidak, Yesus pasti datang. Dan kedatangannya bukan lagi menganugerahkan kepada kita tentang keselamatan, menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan pengampunan. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah untuk menghakimi. Dan engkau tidak punya kesempatan lagi. Engkau tidak mempunyai lagi waktu untuk bisa berkata, Tuhan beri saya kesempatan untuk mempercayai engkau. Sudah terlambat. Karena itu mumpung saya di WI oleh Gusti, kesempatan untuk hari ini merespon, beri kesempatan untuk merespon. Ya, jadi hal yang pertama janji Allah adalah ia akan datang kembali, dan itu pasti. Ada hal yang tidak boleh kita lupa, dan ini bagian yang sangat penting. Pengetahuan kita tentang kedatangan Tuhan tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah karena kita percaya kepada Dia. Bukan karena kita mengerti bahwa Tuhan akan datang. Bahwa Yesus yang akan menjadi hakim yang adil. Bahwa Dia yang akan berkuasa atas sorga. Tidak itu yang menyelamatkan kita. Tapi Yesus katakan kepada Filipus, percayalah kepada aku. Hanya dengan percaya, hanya dengan beriman kepadanya, maka kita akan menikmati keselamatan
Dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus menjadi berarti dan bernilai bagi kita. Karena itu apa yang perlu kita persiapkan? Siapkan hidup kita. Percaya Yesus, tapi beriman sampai akhir hidup kita. Berjalanlah dalam kebenarannya, dan hiduplah di dalam kekudusannya. Karena itu yang akan menghantar kita untuk sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan santai. Karena orang percaya harus siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Yang kedua, Ia membawa kita ke tempatnya. Dia membawa kita ke tempatnya. Dikatakan oleh ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ya, bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat. Garis bawahi, dan membawa kamu ke tempat. Ini yang kedua janji Tuhan, bahwa Ia akan membawa kita ke tempatnya. Itu berarti dalam komunitas kata kita di sana, ya, dalam bagian ini dikatakan bahwa aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Kata kamu di situ menunjuk kepada murid-murid, tapi kata kamu juga menunjuk kepada person to person, pribadi demi pribadi. Artinya adalah nanti ada yang dipanggil, ada yang dibawa, tapi ada yang tertinggal. Alkitab mengatakan bahwa pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, yang satu dibawa, yang lain ketinggalan. Kenapa? Karena yang lain tidak memenuhi kriteria untuk dibawa ke tempat. Nah, itulah sebabnya Bapak dan Ibu, bersiaplah dalam hidup. Sekalipun kita masih menjalani kegiatan aktivitas kita, tapi kita berjaga-jaga. Kita mempersiapkan diri. Karena satu kali kelak dikatakan oleh Alkitab, Tuhan akan membawa kita ke tempat di mana Ia berada. Dan menarik sekali dikatakan di tempat di mana Dia berada itu disebut sebagai rumah Bapa. Rumah Bapa. Dan karena itu maka konsep kita kenal konsep tentang sorga itu dalam bahasa kita, di dalam Alkitab yang kita bacanya adalah rumah Bapa. Jadi kalau orang meninggal, maka di dalam catatan untuk pengumuman disampaikan, telah berpulang ke rumah Bapa. Nah, orang-orang yang salah memahami, dipikir pulang kampung. Tapi Alkitab kita menyebut dengan sederhana, digambarkan surga itu sebagai rumah bagi kita. Maka silakan mempersiapkan rumah untuk tempat tinggal di sini. Tidak salah. Tapi jangan lupa mempersiapkan diri untuk pulang ke rumah Bapa. Ya. Jangan sampai kita rumahnya ada di sini, yang sana tidak punya. Bahkan saya mau mengatakan tidak punya rumah pun kita di sini. Yang penting punya rumah Bapa di sorga, itu jauh lebih baik. Maka kalau kita sudah dipanggil, maka itu berarti rumah kita sudah siap. Kalau dipanggil. Ingat, Tuhan memanggil itu tidak berdasarkan jumlah umur, tapi dipanggil secara acak.
Ada yang bilang begini, kenapa nggak dipanggil-panggil ya? Karena tidak mendengar panggilan Tuhan. Tidak, karena memang belum waktunya Tuhan. Saya itu berdoa Kejadian 6 ayat 3. Nah ini kadang-kadang ayat itu muncul secara otomatis itu. Boleh dibuka nak, Kejadian pasal 6 ayat 3. Sudah dapat? Baik, silakan dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Berapa umurnya? 120 tahun saja. Loh, ini sudah digariskan oleh Tuhan. Maka saya lagi berdoa untuk beriman di Kejadian 6 ayat 3 ini. Ayatnya ada. Bapak Ibu mengimani yang mana? Sebab masih ada ayat yang baru lagi. Ayat yang lain adalah berapa? 70 tahun. Tapi disebut setelah itu adalah kesusahan dan penderitaan. Bapak Ibu yang mana yang mau pilih? 120 standarnya Tuhan atau 70 tapi setelah itu penuh dengan penderitaan, sakit penyakit. Saya waktu lihat Alkitab itu, wah kenapa jadi 2 ya? Saya mau pilih standar ini aja yang 120 deh. Tidak ada kesusahan dan penderitaan ini. Ada bunyi ayatnya. Tapi rupanya manusia itu 120 itu terlalu berat. Maka diberi lagi penjelasan, ya. Manusia itu hidup kalau diberi umur 70 tahun, maka puji Tuhan. Tergantung imannya. Imannya Kejadian 6 ayat 3 atau ayat berikut ini. Silakan buka Mazmur 90. Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Maka kalau berdoa harus jelas ya. Mintanya, nah kalau Mak sudah 93 ya Mak. Berarti Mak ini masuk di Kejadian 6 ayat 3 ini. Kita yang belum nyampe ke sana, berarti di Mazmur 90 ayat 10. Nanti kalau lewat baru beriman, Kejadian 6 ayat 3. Oke, mari kita baca. Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-10. Nah, ini kita harus bersemangat ya, karena umur panjang ini anugerah bagi kita.
Jadi kalau Bukit Harapan sudah ada beberapa orang yang tembus ke angka 80, angka 90, ini potensinya hampir nanti mendekati sama ini nanti. Ya, oke. Baik, kita baca sama-sama ya. Mazmur 90 ayat 10. Sudah? Tadi yang pertama Kejadian pasal 6 ayat 3. Berapa? 120. Dan itu ayat Alkitab loh. Tuhan yang kasih batas, 120. Nah sekarang yang kedua, Mazmur 90 ayat 10. Jangan sebut angkanya dulu, kita baca ayatnya dulu. Oke. Baik, 1, suaranya harus banter. 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Berapa masa hidup kami di dalam Mazmur 90? Dalam hasil surveinya Daud, berapa? Rata-rata hidup 70 tahun. Dan jika masih kuat, 80 tahun. Maka ada ayat tambahannya. Kalau lebih 80 tahun, ini berarti sangat kuat. Sangat kuat. Kalau lebih 80 tahun. Nah sekarang kita lakukan survei ya. Yang di bawah 70 tahun silakan angkat tangan, termasuk saya. Di bawah 70 tahun. Puji Tuhan. Ini masih pemuda semua. Oke, yang di atas 70 tahun coba angkat tangan. Bapitoyo yang mana? Tadi pilihnya di bawah 70, sekarang di atas 40. Yang mana Bapitoyo? Hah? Oh, Bakung, ini yang sekarang di atas 70, Bakung. Di atas 70, Bakung berapa? 74, berarti tidak ikut yang pemuda tadi. Oke, berapa orang? 1, 2, 3, 4 orang. Tambah yang di bawah ada Opa Pong sama Oma Pong, itu 83 tahun. Jadi ada 6 orang. Ada 6 orang. Boleh turun tangannya. Jadi dari sekian yang hadir ini, ada 6 orang yang sudah di atas 70 tahun. Sekarang saya minta, di atas 80 tahun. Coba angkat tangan. Oh, di atas 80 tahun. Pak Matias, di atas 80. Sekarang ini. 1, 2, 3, ada 5 orang. Ada 5. Makin naik angkanya, makin berkurang jumlah orangnya. Oke? Jadi ada 5 orang saja. Nah, itu berarti doa kami yang di atas 80 ini mendekati ke Kejadian pasal 6 ayat 3. Yaitu 120 tahun. Tapi doanya Tuhan beri sehat. Ya. Tapi semua kembali lagi kepada Tuhan. Ya. Mau dikasih umur berapa? Oke. Jadi Pak Julius mengimani Kejadian 6 ayat 3 atau Mazmur 90 ayat 10, Pak? Yang mana ini? Kita ini dua-duanya dasarnya kuat. Nah, terserahlah pilihannya yang mana. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan masih beri kita hidup, hidup harus memberi manfaat. Hidup harus memberi nilai yang baik. Dan hidup harus berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Kalau tidak, tidak mungkin dikasih. Ya. Puji Tuhan. Jadi, kalau Tuhan panggil kita dan Dia membawa kita kembali ke tempatnya, ke tempat yang disebut dengan rumah Bapa, kita berdoa supaya kita pada waktu dipanggil oleh Tuhan betul-betul siap. Begitu.
Nah, Pak, saya tanya sekarang ini, saya tanya. Kalau saat ini Tuhan panggil kita, siap atau tidak? Oke. Ada 4, 5, 6 orang. Pertanyaan kedua. Kalau saat ini Tuhan panggil kita, apakah kita siap? Nah, jadi ini menarik ini. Jadi tadi saya tanya pertama ada 4, 5 orang. Yang kedua saya tanya ada juga 4, 5 orang. Tapi ada juga yang sementara itu 4, 5 orang bilang siap, ada yang geleng. Lalu kalau tidak siap Tuhan panggil sekarang, terus kita kemana kita? Ayo. Ya. Nah, karena itu saya tanya, ini kita siap itu karena apa? Karena kita sudah percaya Yesus. Dan yang kedua sudah mempersiapkan diri. Kemungkinannya mungkin tidak siap itu karena apa? Karena apa? Masih ada beban. Masih ada beban itu, Pak. Kalau diterjemahkan agak abstrak itu, Pak. Jadi masih ada utang mungkin ya. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah datang, orang gak pusing masalah tagihan. Ya, karena itu persiapkan diri. Ada tidak ada utang, ada tidak ada tagihan. Di sana tidak akan ditagih lagi. Tidak akan ditagih. Yang ditagih Tuhan itu, adakah iman di hatimu? Itu pertanyaan yang ditagih Tuhan. Adakah iman padamu? Itu ditanya Tuhan. Iman itu artinya mempercayai sekalipun belum melihat. Iman itu jembatan untuk kita bisa melihat kepada surga. Jadi saya bertanya sekali lagi. Kalau saat ini seandainya Tuhan panggil kita dan Tuhan datang, apakah jemaat yang ada di Bukit Harapan dan saudara-saudara yang ada di online sekarang ini, apakah saudara siap? Nah, ini harus berperkara dengan Tuhan kalau belum siap. Siap atau tidak harus siap. Harus siap. Karena orang percaya tidak boleh tidak siap. Nanti ketinggalan kita. Loh, anak-anak juga dibawa pergi sama. Yang saya maksudkan Tuhan datang ini bukan meninggal loh. Tuhan datang secara pribadi. Datang untuk menjemput kita. Kita harus siap. Karena itu kalau belum siap, cepat-cepatlah persiapkan diri. Mantapkan iman. Ya, mantapkan iman. Yang terakhir. Ini khotbah Pak Adi kali ini agak santai ya. Tidak terlalu menggebu-gebu ya. Yang ketiga, di mana Yesus berada, di situ kita berada. Katakan amin. Nah ini tadi, keyakinan tadi ini. Di mana Yesus berada, di situ kita berada. Di mana sekarang Yesus berada? Di mana Bapak Ibu? Di surga. Ya tidak usah ragu-ragu, bilang di surga kalau di surga. Dari mana Bapak Ibu tahu kalau Yesus di surga? Karena menyiapkan tempat. Ya, untuk kita. Berarti ada di sana Pak ya, di surga. Tapi yang paling sederhana Pak, ada kenaikan Yesus ke surga. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu memastikan bahwa dia ada di surga dan menyediakan tempat bagi kita. Maka saya mau katakan satu hal yang mendasar kepada kita. Yesus yang dapat memberikan jaminan yang pasti soal surga. Tidak ada tokoh, tidak ada pemimpin agama, tidak ada orang hebat di dalam dunia ini yang pernah menjamin seseorang kecuali
Yesus. Bagaimana dia katakan? Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti dia pemiliknya tempat itu. Kalau saya menginap di rumah seseorang, dan dia katakan, di tempat saya, maka dia akan membawa saya ke tempatnya. Dan saya pasti akan ada di tempatnya dia, karena dia yang menjamin. Tokoh manapun, agama bicara tentang apapun, tidak ada itu. Tapi hanya Yesus yang mengatakannya. Karena Yesus tidak bicara tentang dia sebagai tokoh Kristen. Tidak. Dia adalah Tuhan untuk semua manusia. Dia adalah Allah yang menunjukkan jalan menuju ke sorga. Dan dia sendiri adalah pemilik sorga. Maka saudara-saudara, ketika Yesus katakan kepada kita, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ada satu yang menjadi kerinduan kita, hanya satu lagi. Satu aja lah yang menjadi kerinduan kita. Adalah berjumpa dengan Yesus. Surga adalah tempat di mana Tuhan ada. Dan ada yang kita rindukan dan hanya satu saja. Bertemu dengan Yesus. Karena ia adalah pribadi yang menjadi kerinduan utama ketika kita ke surga. Karena itu, jangan gelisah hati kita. Karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena jaminan soal surga dijaminnya pasti. Dan kepercayaan kita kepada dia, iman kita kepada dia, memastikan engkau untuk bisa masuk ke surga. Selamat beriman kepadanya, selamat percaya kepada janjinya, dan selamat menantikan kedatangannya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan telah melengkapi kami dengan pengetahuan akan kedatangan-Mu, akan sorga yang Engkau janjikan. Akan perlunya kami beriman untuk mendapatkan keselamatan itu dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, tetapi juga sebagai juru selamat secara pribadi. Karena sekarang Tuhan telah menyediakan, mempersiapkan tempat bagi kami. Dan ketika Tuhan datang kepada kami, maka tempat itu menjadi bagian bagi kami sekalian. Berkati kami supaya kami berjaga-jaga, mempersiapkan diri, menata hidup kami, supaya kami tidak menjadi orang yang tidak terselamatkan. Terima kasih untuk firman Allah, karena kami sudah percaya kepadamu, beriman kepadamu, maka kami sekarang menantikan kedatanganmu yang akan membawa kami dalam surgamu yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati berkata, amin. Terima kasih Bapak Adi untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Sekarang kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan yang telah kita persiapkan dari rumah. Kita akan memujikan Sajeke Kulon Derek Gusti.
Sekali lagi kita pujikan pujian. Sajoke kulon derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, abe ibu Gusti Yesus kang maringi. Sajoke kula derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Puji Tuhan, kita akan berdoa syafaat dan doa persembahan. Mohon dengan kasih Ibu Simon untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita sehati, kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang mengasihi kami dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa buat gereja kami Bukit Harapan Center. Biarlah jemaat-Mu Tuhan boleh tumbuh iman mereka ya Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin hari semakin setia kepada Engkau ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat yang ada saat ini, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, dengan segala pergumulan, dengan segala persoalan masalah yang mereka hadapi. Secara manusia mungkin mereka katakan, Tuhan aku tidak mampu. Tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih, yang berluka dan berlubang duri inilah yang akan menolong mereka. Yang susah akan dihiburkan, yang mempunyai banyak persoalan masalah, biarlah mereka boleh datang kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka punya pengharapan hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, yang sudah lama tidak bersama kami. Mari Tuhan, Engkau akan jamah hati mereka. Engkau akan ingatkan mereka untuk datang kepada-Mu ya Bapa, beribadah bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan yang ada di gereja kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang dengan setia melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau juga akan menolong, memberkati di dalam keluarga mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong hamba-Mu. Ada banyak tugas, ada banyak beban yang saat ini diemban ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tetap memberikan kesehatan. Biarlah kekuatan, damai sejahtera tetap ada di dalam hati hamba-Mu ini. Bapak Pendeta Adi Eli,
Biarlah semakin hari semakin setia dan semakin hari semakin mengasihi Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati keluarganya, Engkau akan mencukupkan setiap kebutuhan yang dibutuhkan Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan akan menjamah dan menyembuhkannya. Dengan bilur-bilur-Mu di atas kayu salib, semuanya itu akan sembuh. Dan mukjizat akan terjadi saat ini juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa ini terus diberkati oleh Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut kami, biarlah berkat ya Tuhan Yesus untuk memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan juga kota Malang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami persembahkan. Biarlah Tuhan menyucikan setiap benda yang mati ini ya Tuhan, untuk dapat dipakai untuk kelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan, untuk gereja kami ya Tuhan Yesus, dan untuk pelayanan yang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya, dan sebentar lagi juga kami akan rapat. Tuhan juga akan menolong majelis semuanya yang terlibat di dalam pelayanan. Biarlah apa yang kami lakukan dan apa akan kami kerjakan benar-benar berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua jemaat yang saat ini hadir maupun yang ada di rumah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Lanjutkan karya-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Engkau juga akan memakai anak-anak sekolah minggu. Engkau juga akan memakai para pemuda yang ada di tempat ini menjadi anak-anak yang sungguh setia ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita pujikan doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Allah mendengarkan dan menjawab doaku.
mendengarkan dan menjawab doa kita. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Dalam kepasrahan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Dia, untuk dapat menjalani sepanjang minggu ini lagi dalam berkat pertolongan dan penyertaan yang Engkau ada. Yakinlah Ia beserta dengan kita dan penyertaannya disertai dengan berkat-Nya. Sekarang arahkan hati di hadapan Allah, tengadahkan tangan kita sebagai wujud penyerahan diri untuk menerima berkat dari Dia. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Sebab Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ia yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom Allah. Dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Silakan duduk. Bersaat teduh sejenaklah di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur kepadanya. Amin. Tolehlah ke kiri kanan, muka belakang kita ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekretaris gereja akan menyampaikan pengumuman bagi kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dan mengasihi Tuhan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk tim pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya semakin setia untuk melayani Tuhan. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah ditabur oleh Bapak Gembala pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa, semakin diberkati. Dan sehat selalu Bapak Gembala sehingga bisa menguatkan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara terkasih dan mengasihi Tuhan, saya akan mengumumkan untuk hari Senin 22 Januari 2024 ada ibadah ibu-ibu Mawar Saron berkumpul di gereja jam 4. Nanti kita akan berangkat bersama-sama naik Grab pukul 4:30. Kemudian bagi ibu-ibu yang ibu-ibu, jangan lupa diwajibkan, ya Bu Gembala, diwajibkan untuk bisa hadir dan nanti akan mendaftarkan namanya panjenengan ke Ibu Gembala. Kalau bisa yang ibu-ibu wajib hadir. Biasanya soalnya cuma Bu Marlina, Bu Tria gitu. Jadi diharapkan seluruh yang merasa ibu-ibu wajib hadir hari Senin jam 4 sore. Nanti kita akan bersama-sama berangkat. Begitu nggih, ibu-ibu GKIN Bukit Harapan Center? Oke, nggih, siap. Besok nggih, leres besok. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, untuk per Januari 2024 diharapkan juga kehadiran bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik sekolah minggu setiap akhir bulan di ulang tahun masing-masing. Kalau ulang tahunnya bulan Januari berarti diharapkan dan diwajibkan bisa hadir di akhir bulan supaya bisa menerima berkat dari Bapak Gembala. Akan didoakan bersama-sama. Jadi begitu nggih Bapak Ibu, yang bulan Januari ini berulang tahun, Kak Kaisar, Ibu Mustika, Ibu Triani, Aman Nelvin dan juga Ibu Bidan Sumaria, Ibu Bernard.
Jangan lupa untuk akhir bulan ini bisa hadir untuk menerima berkat dari Bapak Gembala. Dan kemudian yang ketiga akan saya sampaikan untuk tim pelayan ibadah minggu besok, tanggal 28 Januari, minggu depan, kami akan sampaikan setelah rapat dari hasil majelis pada pagi hari ini. Dan untuk Bapak Matias, saya harap untuk bisa tidak segera pulang, menunggu April, nggih Bapak nggih, sebentar saja. Dan ini saya ada titipan dari Bendahara Gereja, Ibu Maria, yang saya bacakan, nanti bisa menghampiri saya untuk mengambil kartu. Ini adalah kartu diakonnya. Jadi yang saya bacakan pada pagi hari ini berarti sudah lunas di tahun 2022. Begitu Ibu Maria? 2023. Jadi yang sekarang 2024. Jadi yang misalnya hari ini tidak saya bacakan, nanti bisa langsung menghubungi Ibu Maria selaku bendahara diakonia. Yang pertama Bapak Pitoyo, Oma Rosi, Bapak Pendeta Dr. Adeli Halawa, Bapak Tate Masizoki Moho atau Ahmad David, Bapak Yonatan Subito, Bapak Aloysius Izaku Riupasa, Saudara Yosep, Ibu Yuli, Bapak Matias dan Ibu Matias, Bapak Bernardus Yapen, Bapak Rudi Berto, Bapak Sidu Hudaki, Bapak Periaman Gea, Bapak Yoyo, Bapak Julius, Bapak Simon. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.